Oke, ini menjadi masalah kita bersama karena tidak hanya minggu ini rasanya ya, minggu kemarin juga polusi udara di Indonesia, di Jakarta maksudnya itu cukup tinggi dan belum ada kebijakan terkait hal ini yang cukup konkret untuk mengurangi dari polusi udara di Jakarta. Kita membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Alvin Lee, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Bang Alvin. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini baju biru ya, ini apa kode kayaknya? Jangan ya, jangan. Bukan, ini nggak ada unsur politis. Udara yang langit bersih. biru, langit biru. Gitu ya. Aduh. Kalau di sebelahnya Bang Alvin Lee sudah ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Selamat pagi semuanya. Baju hijau tanda apa? Baju hijau nggak politis juga. Perlunya ruang terbuka hijau. Iya, betul Oke. kan. Nah, kalau berbicara mengenai polusi udara yang terjadi di Jakarta, ini kan menjadi kekhawatiran kita bersama. Bang Alvin, sebenarnya apa sih yang salah selama ini? Baik mungkin kebijakannya, behavior masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ya, kondisi hari ini bukan hadir tiba-tiba. Iya. Kondisi hari ini adalah ibaratnya kita sakit, ini sakitnya sudah menaun. Cuman terasa beratnya sekarang. Nah, selama puluhan tahun ini kan jumlah kendaraan tidak dibatasi. Iya. Yang dibatasi cuman pergerakan Ganjil kendaraannya genapnya. saja. Itu pun hanya daerah tertentu dan banyak pengecualian. Kemudian juga transportasi publik ini masih mengandalkan transportasi pribadi. Coba aja, kita mau naik KRL, dari rumah ke KRL tetap naik ojek, motor. Selesai turun, bahan bakarnya fosil. Bahan bakarnya fosil, turun di stasiun, turun di halte, nyambung lagi pakai ojek. Ya. Kemudian juga tidak adanya kewajiban pelaku usaha maupun kantor pemerintah, terutama kantor pemerintah, untuk menyediakan tempat parkir. Akibatnya apa? Parkir di jalan. Ini menyebabkan kemacetan. Semakin macet, semakin tinggi konsumsi BBM, semakin tinggi juga emisi kendaraan, gas buangnya kan. Kemudian juga masih banyak hal lain, antara lain juga kita ini belum ramah terhadap pejalan kaki. Ini juga membentuk budaya kebiasaan yang buruk. Orang kita untuk jarak 300 meter aja ngeluarin motor, nggak mau jalan. Ya behavior tadi kan kalau kata Rana kan seperti itu. Ya ujung-ujungnya itu konsumsi BBM naik, emisi gas buang naik, polusi. Dan yang paling parah adalah di tengah kondisi seperti ini, pemerintah bukannya meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi publik, tapi selama 2 tahun, tahun 20 hingga tahun 22, itu memberikan insentif untuk beli mobil, diskon pajaknya, katanya LCGC, low cost green car, mau green car, mau black car, mau apa, tetap aja pakai bensin kan. Kalau macet tetap aja. Jumlah mobilnya bertambah, konsumsi BBM-nya bertambah, emisinya. Berarti sejauh ini memang polusi udara di Jakarta ini paling besar emisi kendaraan atau memang ada hal lainnya? Kalau datanya mungkin bicara soal data berdasarkan statistik yang dari Pemprov DKI sendiri ya, tahun 21 yang saya dapat baru tahun 21, penyumbang emisi terbesar dominannya satu adalah transportasi. Itu 46%. 46%. Yang kedua adalah pembangkit listrik. Itu 31%. Ini antara transportasi dan pembangkit listrik saja sudah 77%. Jauh di bawahnya industri 8%. Kemudian di bawah lagi rumah tangga dan sebagainya. Tapi dua saja, transportasi dan pembangkit listrik itu sudah 70%. Pembangkit listrik wajar ya, karena kan masih menggunakan masih pakai diesel, masih pakai batu bara kan. Jadi kalau kita beralih ke kendaraan listrik, cuman bergeser aja, tapi tetap aja polusinya akan naik. Karena menggunakannya masih pembangkit yang. Ini yang menarik, saya juga merefer pada Air Quality Index. Semalam saya lihat Jakarta ini masih joint second dengan Shenyang, Cina. Pagi ini sudah lebih tinggi. Kita nomor 1. Sudah 159. Ini bukan prestasi, ini mengkhawatirkan begitu ya. Dari pekan lalu 124, sekarang berapa? Tadi malam itu saya lihat masih 140. Ya, 134 atau 140. Pagi ini? Pagi ini 159.
kita ini tertinggi di dunia, juara dunia ini. Pagi ini nih, detik ini kita lagi ngobrol ini. Ini bisa dilihat di sini, AQI. Tapi ada faktor juga nggak mungkin karena musim kemarau begitu sehingga polutannya lebih tinggi atau gimana? Dampak El Nino lah. Dampak El Nino dan lain sebagainya. Rasa-rasanya nggak, dan yang saya khawatir kondisi hari ini baru mulai dan tidak hanya sementara. Oke. Oke, dan perlu penanganan segera. Mungkin Mas Nirwono catatannya? Ya, catatannya sebenarnya pertama ya. Rasanya semua orang udah tahu penyebabnya utama tadi ya, masalah transportasi, Sudah di breakdown listrik, ya betul. Nah, yang menjadi persoalan apakah hal yang sudah disampaikan tadi menjadi program prioritas oleh terutama PJ Gubernur dan teman-teman ataupun aparat di Pemda. Menurut Anda seperti apa? Kalau lihat dari cara penanganannya ya, apalagi kalau kita lihat kalau menjawab pertanyaannya aja guyon loh. Ya, betul. Artinya ini kan belum menjadi perhatian serius. Nah, kalau bukan perhatian serius, itu kan akan berujung ke bawahnya, Mas Arief ya. Mulai dari kepada kebijakannya sampai dengan ke penganggaran. Itu PR pertama ya. Kedua, yang tidak kalah penting tadi dikatakan ini baru awal. Nah, kalau kita lihat dari laporan BMKG misalnya, pada bulan Juli, Agustus ini kan mengalami puncak musim kemarau. Artinya kita jangan berharap ada hujan yang besar ya. Padahal salah satu cara untuk mencuci udara salah satunya kan melalui hujan ya. Berarti kita tidak bisa berharap banyak dari proses alam tadi misalnya. Berarti kita jangan kaget kalau nanti semakin tinggi tingkat polusi udaranya gitu. Nah, ketiga nih yang menarik nih Mas Arief ya. Semua sudah tahu ya, baik itu masyarakat maupun dari Pemprov DKI soal polusi udara, tetapi yang dituntut adalah mau nggak kita menyelesaikan secara bersama-sama. Karena konsekuensinya sama ya, tidak ada pengecualian misalnya tadi. Nah, kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan itu dilakukan secara paralel, tidak bisa satu persatu. Tidak bisa parsial. Betul sekali. Contoh paling mudah misalnya, kalau kita ambil tadi contohnya pengurangan dari transportasi yang 46% aja ya. Kita fokus di situ dulu saja. Kalau 46% berarti kan hampir 50%. Kalau kita bisa mampu misalkan, apa yang dilakukan? Kebijakan-kebijakannya seperti mungkin perluasan ganjil genap. Perluasan itu maksudnya begini, tidak hanya untuk di DKI, tetapi juga se-Jabodetabek. Jangan lupa penyumbang terutama yang dari wilayah komuter ke Jakarta itu justru dari Bodetabek. Tapi kan kebijakan GAG hanya di DKI saja, gitu kan? Padahal kita bicara soal kendaraan, harusnya Jabodetabek melakukan hal sama. GAG-nya ya. Tidak hanya mobil misalnya, motor juga termasuk juga. Dalam situ ada klausal misalnya, pengecualian untuk kendaraan listrik gitu. Kan berarti kan harusnya tidak boleh lagi ada diskriminasi. Mulai dari wilayah sampai penerapannya. Itu baru kebijakan ganjil genap. Belum yang kemarin soal uji emisi misalnya. Kan sama perlakuannya. Hanya di DKI Jakarta tetapi Bodetabek tidak. Uji emisi itu yang kalau ada di jalan-jalan begitu, itu apa sih ininya? Tidak terlalu banyak signifikan. Betul. Gitu loh. Jadi kebijakannya sendiri dalam tanda petik masih coba-coba ya. Belum lagi yang waktu kita bahas soal penerapan jalan berbayar elektronik ya yang sempat mendapatkan resistensi dari masyarakat begitu. Jadi banyak kebijakan yang harus dilakukan tetapi tidak boleh hanya satu persatu. Harus serentak secara paralel, tidak boleh ada diskriminasi apalagi pengecualian-pengecualian. Saya sepakat dengan Mas Nirwono loh, mengatakan ini kerjasama semua pihak. Masyarakat, stakeholdernya juga di situ, pemerintah daerah, termasuk juga pusat. Nah, ada pernyataan dari pusat juga, beralihlah ke kendaraan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah kendaraan listrik. Nah, itu kan menunjukkan pengecualian ya. Karena begini, seluruh kebijakan yang sudah terapkan, termasuk GAG, bahkan di dalam draftnya ERP juga, itu ada catatan atau pasal menyebutkan untuk kendaraan listrik atau kendaraan dengan energi terbarukan itu selalu dikecualikan. Kalau kita tahu tadi, Mas Alvin sudah cerita nih kan, bahwa orang beli kendaraan listrik itu bukan kendaraan baru ya, tapi kendaraan kesekian ya. Catatannya itu kan di rumahnya masih ada yang BBM. Masih ada BBM, masih mengalami masalah soal garasi tadi gitu kan. Jadi masih ada PR. Dan jangan lupa, kasus kota-kota yang sudah mulai banyak menggunakan kendaraan listrik ternyata juga macet. Cuman bedanya macetnya nggak bersuara gitu kan, tapi posisi ruangnya, ruang jalan, ruang parkir tapi kota tidak banyak berubah. Tapi akan efektif nggak mengurangi polutan yang ada kalau nantinya cukup signifikan kendaraan listrik di jalanan Jakarta? Ada 3 persoalan yang dihadapi. Tiganya nanti kalau gitu. Ada 3 soalnya. Kan ada 3 ya Mas ya. Oke, nanti juga kita akan ajak pemirsa untuk memantau kondisi langsung di wilayah DKI Jakarta seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami.